wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, adalah channel organisasi mahasiswa Seni Pemakaman. Dan ini adalah konten kami, yaitu Cangkul Cerita Tentang Kuliahku, di mana kami akan mencari narasumber untuk bercerita tentang masa-masa perkuliahannya. Dan di episode kedua ini kita mengajak seorang teman saya, itu Nidalan Ramadhani, seorang mahasiswa semester 4. Benar kan? Benar. Dan lompat kehutanan. Nah, ini kan sebelum kita masuk ke ke kuliahan tentang perhutanan gitu. Kan aku kan SMA bareng sama kamu kan. Benar. Waktu SMA. Nah, dulu tuh kamu bisa sampai kepikiran buat masuk kehutanan. Itu tuh jalannya gimana? Caranya kalau dulu tuh waktu pendaftaran SN tuh kan. Itu tuh aku kalau pas milih kehutanan tuh nggak ada niatan mau memang niat mau masuk kehutanan tuh enggak. Ya awalnya cuma karena pengen nggak mau ikut SB aja. Iya. Jadi cuma kan aku tahu tuh kehutanan kuotanya banyak. Iya. Nah makanya aku bilang aku ambil kehutanan aja lah daripada capek-capek SB. Tes lagi malas aku, jadi ya udah aku nggak ada niatan mau kehutanan, tapi yang penting aku masuk ke kuliah gitu. Masuk perkuliahan dulu lewat SN kan, nggak usah kerja kan. Akhirnya kamu HI kan itu kan ada 2 slot SN. Satu itu kamu kehutanan, yang kedua aku pilih perikanan. Iya. Yang maksudnya kehutanan karena bener ya, kalau slotnya mungkin bisa, peluang kita buat masuk SN juga bisa. Benar. Nah akhirnya kamu masuk lolos ke SN kehutanan. Pengalaman kamu waktu jadi maba di kehutanan? Kalau dibilang pengalaman jadi maba di kehutanan itu ya biasa aja sebenarnya dulu awalnya. Karena aku pikir kehutanan kan bakalan asik kan, kayak bahasanya kita bakal ke hutan, bakal kayak kalau dulu kan aku SMA kayak pernah ikut pramuka kan. Nah aku kira tuh di kehutanan ini bakalan kayak camping di hutan, bakalan ngapa-ngapain di hutan. Ternyatanya di awal aku masuk semester 1 itu online. Iya betul. Nah, jadi bahasanya kayak ya mau itu praktikum ke hutan, harusnya ke hutan tapi kita di rumah aja. Yang bikin kurang berkesan tuh kemarin waktu semester 1 itu tugasnya itu sebenarnya bagus kalau misalnya praktikum kan. Kita bakal ke hutan, bakalan mengidentifikasi pohon. Iya. Tapi ternyata pas online ini kita cuma disuruh foto pohon. Iya. Suruh foto, udah bisa foto pohon random apapun yang di dekat rumahmu atau foto pohon di dekat rumah. Kita cuma foto, terus kita cari tahu itu nama pohonnya apa, nama latinnya apa, udah itu dikirim aja. Terus kalau di kan kehutanan ya, mata kuliahnya apa aja? Ingat gak Pertama ingat, kalau pertama masih dasar-dasar sih kayak SMA. Dia ada kayak kimia, biologi, fisika, gitu. Bahasa Inggris. Saya kepikiran kehutanan ini belajar apa sih? Belajar apa kalau kehutanan? Kalau kehutanan itu ya secara garis besar kayak dia pertanian ada, perkebunan ada. Gitu. Jadi bahasanya dia kayak dia ilmu tanah ya ada, ilmu pokoknya kita tentang hutan, tentang pohon, tentang tanaman, tentang hama, tentang yang hewan juga ada, lengkap. Pokoknya di dalam hutan, di dalam pertanian itu ada semua di kehutanan. Bahasanya itulah. Dalam pertanian bukan hutan. Tapi sebenarnya kehutanan ini cabang pertanian kok dibahasakan itu. Gitu. Jadi pokoknya itu pertanian, kehutanan, perkebunan. Iya. Cuman karena kehutanan ini fakultas pertama di Unmul, makanya dia bisa. Itu ya, pertama ya. Betul. Akhirnya kamu menjalani perkuliahan semester pertama kan lewat online. Akhirnya semester 2 tuh kayaknya tetap online. 3 semester online. 3 semester kan? Itu online semua. Praktikumnya dan kayak gitu. Praktikumnya rata-rata yang membosankan gitu ya. Pernah di dalam 3 semester tuh pernah ke kampus ya? Pernah sekali. Waktu belajar ilmu tanah. Nah ini juga nih cerita unik nih. Kayak kan itu setelah juga katanya kan katanya kita praktikum di lab. Ya. Mau mengidentifikasi tanah nih, apa aja di isi tanahnya kan. Ternyata aku udah pakai kemeja, udah pakai celana kan. Udah pakai celana. Pokoknya setelan lab gitu nah. Terus pas datang ke lokasi, gimana bang ini kita jadi ke lab kan? Aku tanya gitu kan. Wah mau ke lab mana katanya? Kita cuma mau ini aja, mau ke hutan sana, ke memang hutan umum. Kita Unmul. Iya memang hutan umum ada Krus namanya. Mantap ya. Kebun raya
Ummul Samarinda. Nah itu kan kita ke sana itu, kita di sana cuma bikin lubang di tanah, bikin lubang. Tapi sebenarnya ini bagus sih pelajarannya. Kayak bahasanya ini kan kita bikin lubang nih. Nah kita di sini ini tanah ukuran ini tanah apa namanya? Di Tanah apa? di dalam sini tanah apa? Di Unmu tuh punya hutan. Punya. Dan dalamnya tuh ya kayak hutan gitu, Hutan, kayak ladang gitu ya. Kalau untuk kehutannya yang benar-benar kehutan itu semester 4 ini tadi barusan. Kayak kita semester 4 itu kan praktikumnya ada namanya mata kuliah silvicultur. Dia tentang persemaian benih, pemilihan tanaman muda. Nah, jadi kita silvicultur ini praktikumnya ke hutan, ke Krus itu. Ya. Krus itu kebun raya Ummul Samarinda tuh di Tanah Merah. Kita ke sana. Oh, jadi bukan di lahan. Bukan. Kita ke sana. Kita ke sana kan. Itu di sana benar-benar setelannya pakai setelan mau ke hutan memang. Bawa parang, bawa. Ya, dia pernah lihat. Nah, bawa parang, pakai sepatu boot. Jadi sampai sana, ini benar-benar momen terepik lah bahasanya. Selama 4 semester. Selama 4 semester. Kayak kita ini kita kumpul nih kan di sana kan. Kata abangnya, oke. Sekarang kita ini sudah siapkan semuanya, parang ada bawa, parang purnakawan siapkan. Baru kita bakal masuk hutan ini, kita bakalan cari tanaman ini, kita cari tanamannya, ini contohnya katanya, ini contoh daunnya. Jadi kamu nyari sekelas, sekelompok. Oh sekelompok. Kan jadi petak-petak kayak berkelompok. petak 28, petak 27 gitu kan. Tapi itu sebenarnya sudah ada tanamannya di awal. Mereka ada tanam benih kecil di situ. Ya. Sebaris kan ukurannya 5 x 5 meter. Sebaris ini kita tinggal kita kan ada kompasnya tuh. Misalnya kita tembak di titik 26 derajat, itu pokoknya kita tembak ke sini kan 26 derajat sini. Nanti kita di sini misalnya ketemu pohon di sini, kita tembak lagi 26 derajat. Jadi di sini nanti di daerah sini kita cari pohon itu. Berarti baca tentang geografi. Iya benar. Bukan baca kompas itu. Oh, berarti bukan cuman apa yang tadi menanam pertanian, menjaga pohon, juga identifikasi ini pohon-pohon apa pernah. Di Unmu pernah nemu apa nggak sih? Pernah tanaman baru gitu atau namain tanaman baru? Kalau namain belum tahu, tapi kalau misalnya bikin produk pernah. Produk dari kehutanan? Iya, dari kehutanan. Apa? Minyak aciri. Buat ya. Dari gaharu ya. Oh iya, dari gaharu. Nah itu. Akhirnya membuat. Wah, menarik sih buat apa namanya masuk kehutanan kan. Jadi kamu nyaman kan kamu jadi masuk kan sebenarnya karena cari yang penting keterima aja ya kan waktu semester 1 kok bukan sesuai harapan. Nah akhirnya terusan di rumah. Nah dari semester 1, 2, 3 pernah kepikiran negatif nggak kalau ini kayaknya udah di sini deh, aku pengen keluar deh? Kalau kepikiran negatif enggak, karena aku mikirnya kehutanan sebelum aku mikir negatif mau bakal bikin negatif. Itu di Pak RT aku pernah bilang, kamu kehutanan kawan katanya. Malah di kampung? Iya di kampung ditanyain, kamu kehutanan kawan? Iya Pak, aku bilang. Nah gini aja nanti kalau misalnya kamu lulus, kamu hubungi saya aja katanya. Kamu kerja di HTI nanti katanya, kalau misalnya S1 kehutanan itu aman kerjanya, maksudnya nggak mungkin jadi pekerja buruh katanya. Jadi makanya di semester 3 itu aku nggak ada pikiran mau negatif karena sudah ada motivasi buat kerja di sana di kampung. Mau terus saya aku pokoknya. Emang ada apa namanya ada pencapaian kalau kan lulus ya situ kan. Nah sudah ada jalan lah bahasan ke HTI. Orang-orang kalau misalnya lulusan dari kehutanan yang emang larinya ke situ kan. Atau emang ada cabangnya lagi larinya bisa kemana? Banyak kalau kehutanan sih kayak kan kehutanan belajar banyak kan. Ilmu komputer ada, pokoknya nyinggung sedikit teknologi ada. Kayak belajar. Pokoknya ciri-cirinya itu kalau kehutanan itu pekerjaan itu kayak di dinas kehutanan pasti. Ya. Tentang yang konservasi hutan pasti. Ya. Jadi manajer yang misalnya kamu kerja sama aku nih. Ya. Aku kerja jadi manajer. Kamu mau bikin lahan. Aku bikin lahan. Mau buka lahan. Kamu nanya, ini perlu bibit berapa segini? Satu lahan ini perlu bibit berapa, biayanya berapa? Oh gitu. Jadi kayak bahasanya analisis. Oh iya. Analisis hutan. Oh ini pekerjaan yang bisa diambil sama alumni hutan itu apa ya? Yang bagusnya maksudnya. Kalau dari yang semester 4 ini aku lihat pekerjaan yang bagus tuh kayak dari mata kuliah silvicultur itu kayak tentang manajemen hutan. Bukan manajemen sih bahasanya,
kayak itu nah, kita jadi analisis hutan Ya. kayak misalnya ada orang nih mau buka lahan, kan, dia datang ke kita nih, misalnya nanya ini butuh bibit berapa untuk lahan segini dan biayanya berapa, pengeluarannya, pupuknya, gitu. Jadi nanti kita hitungkan, nanti kita tinggal kasihkan ke mereka. Jadi butuh segini. Bahasanya kayak kalau misalnya dia mempekerjakan orang, dia nggak bakal kena tipu sama pekerjanya. Jadi minta saran gitu. Nah, ini bisa berapa? Kayak konsultasi ke kita. Oh, konsultasi. Ya. Emang ini. Aku pernah kemarin tuh habis nonton ini apa namanya Kawalet itu konservasi hutan. Tapi itu ada 2 cabang. Nah, dia ini kayak apa namanya swasta gitu, terus ada satu lagi. Konservasi hutan itu sebenarnya apa sih? Itu apa yang dilakukan dengan orang-orang yang konservasi hutan gitu? Kalau menurutku konservasi hutan itu kayak misalnya kita tahu ada hutan, kita berusaha gimana caranya hutannya tetap hidup. Kalau misalnya kita tahu ada ciri-ciri pohon atau hutan ini mau bakalan mati, kita adakan namanya reboisasi. Ya, yang aman-aman kembali pohon gitu. Ya, kayak gitu. Tapi kayak biasanya kita mengusahakan, kita misalnya ada pekerjaan konservasi hutan di hutan nih, memang tugasnya mereka menjaga melestarikan hutan itu. Jadi konservasi hutan itu kayak gitu bahasanya, secara garis besar kayak gitu. Di Kalimantan ini yang kamu tahu ada apa aja yang bertanggung jawab buat konservasi hutan? Kalau bertanggung jawab konservasi hutan di Kalimantan tuh, aku tahu cuma ini sih, di Kurs itu aja aku tahu, yang dari Unmulas yang merawat. Aku tahu itu aja. Itu di mana tadi? Di Tanah Merah. Di Tanah Merah. Besar tuh ya. Kebun raya itu. Kelas kamu sendiri. Kamu sendiri tadi bilangnya kalau mau ke HTI. Ya, kalau udah lulusan tadi kan ditawarin gitu mau ke HTI. Kalau nggak ke HTI, kalau ada pikiran nggak mau kemana? Konservasi hutan ini Bisa jadi. Nah, mau. Kalau mau aku pengen yang itu tadi, konsultan tadi. Menarik kayaknya. Menarik. Itu target marketnya orang-orang yang apa yang mau Orang-orang awam. Bukan bahasanya bukan orang-orang awam tentang hutan sih, bukan tentang lahan. Kayak misalnya kita kayak orang-orang yang nggak mau ditipu sama pekerjanya. Kebanyakan kan orang-orang pengalamanku, orang-orang di daerahku, itu mereka itu kayak mempekerjakan orang, tapi dibodohi sama pekerjanya. Ini harusnya bahasa kasar dibodohi. Cuman berapa tapi ditugasnya berapa gitu. Itu juga bisa masuk perusahaan, bang masuk loh. Iya. Kalau perusahaan apa mau minta segitu. Kan kalau kerjaan yang ada ya. Kalau yang kerjaan sekarang, kamu masuk KIP nggak? Masuk KIP. Tapi kamu kan kalau KIP sebenarnya nggak bisa menutup kebutuhan kita ya waktu kuliah. Kita kembali kuliah sekarang. KIP ini yang kan kebetulan aku juga dapat KIP. Dan jujur aja, itu sebenarnya nggak terlalu untuk kebutuhan kamu kalau ngekos kan. Nah, kamu kalau untuk kebutuhan itu gimana caranya? Kalau untuk kebutuhan itu tuh dulu semester 1 tetap masih bisa KIP. Semester 2 mulai susah pakai KIP. Jadi aku kepikiran gimana aku kerja aja. Kepikiran gitu sih. Tadi kan kita kuliah. Iya. Tapi bahasanya berarti kan kita nggak bisa full seharian buat kerja. Nah, kerjaan yang kamu pikir dulu nih yang kamu pikir apa? Yang kamu pikir aku bisa kerja di sini nih. Pernah nggak? Nggak. Kalau aku kemarin nggak ada mikir kerja gimana. Pokoknya aku lamar, yang mana diterima aku kerja langsung di situ. Lamar tuh kemana aja? Yang kalau disebutkan di Lembuswana 1, tempat-tempat aja. Di warung makan 1, di kafe 1. Kalau nggak salah 5, aku lupa di mana. Itu semester berapa? Semester 2. Oh, yang terima? Yang terima di Lembuswana sini. Itu berapa bulan gitu? 1 bulan aja. Kenapa? Karena nggak minus sih, bahasanya kayak di situ kita dituntut untuk fokus kerja di situ bahasanya. Bukan karena kan kamu kuliah. Nah, jadi kerja di sana tuh dia nggak apa kita sampai kuliah. Kalau misalnya kita kuliah, kita izin nanti habis kuliah kita datang lagi ke situ. Cuma kita di situ bahasanya kayak kita kerja buat dapatkan gaji. Misalnya kamu kerja sehari ini nggak dapat apa yang diminta, kamu nggak bakal dikasih gaji 1 bulan. Oh, ada targetnya. Ada targetnya. Habis itu karena sebulan itu kan semester 2 tuh awal-awal kan ya. Awal-awal semester 2 masuk semester 2 kamu kerja di situ. Jadi kan awal-awal di Samarinda.
agak kagok gak pertama waktu di Samarinda, kerja di Samarinda gitu? Wah, asli kagok banget. Kayak awal nggak pernah ke Samarinda kan, maksudnya yang bertempat tinggal di Samarinda kan nggak pernah kan. Jadi pas itu ceritanya tuh aku turun ke Samarinda tuh sendirian, numpang sama temanku aja kan. Iya. Pas aku Samarinda tuh aku bingung mau tinggal di mana. Anehnya aku di situ, aku udah diterima kerja nih. Iya. Cuman pas turun aku nggak tahu mau tinggal di mana. Berarti keterima dulu baru cari. Keterima dulu aku kemarin. Pokoknya pas aku di rumah tuh kayaknya aku kerja aja deh. Asal aku cari lowongan, aku lamar pakai ya pokoknya sesuai yang diminta sama dia kan. Aku lamar, keterima. Nah besoknya baru aku bingung mau tinggal di mana. Jadi pas aku turun ke Samarinda tuh nggak tahu mau tinggal di mana. Jadi aku tinggal di masjid dulu sehari. Pernah kamu? Iya. Akhirnya kamu udah sebulan situ cari kosan akhirnya. Akhirnya aku ngechat temanku yang ini sih, yang kuliah di Unmul yang offline kan, angkatan 17. Nanti kan ngekos, jadi aku tinggal sama dia gitu. Cari kosan itu kan berarti susah banget ya kalau kita kerja sambil kuliah. Susah. Malah ada dulu ceritanya, bahasanya kayak aku lebih mementingkan Kerja organisasi. Nah, kan aku kerja kuliah organisasi juga. Nah itu pas di akhir-akhir tahun kemarinnya lagi 2021 ya pokoknya Desember itu ada acara organisasi, ada acara besar, ngundang pemateri yang besar juga. Itu tuh awal lagi itu posisinya aku masih kerja kan di udah pindah ke warung makan, kerjanya di warung makan. Nah di situ aku kebanyakan izin karena ngurusi organisasi ini dan kuliah. Terus mau nggak mau si bosnya yang di tempat kerja aku ini bilang kayak bahasanya, kamu kayak niat kerja nggak sih gitu loh. Kan aku izin terus kan, mana tempatku di sini tukang masaknya. Kamu tukang masaknya? Nah aku tukang masaknya. Baru habis itu aku pas ngurusi organisasinya aku udah mikir kayaknya aku nggak usah kerja aja deh. Jadi aku mau nggak mau aku resign dari sini. Pentingin kuliah dan organisasi. Terus bahasanya lagi itu kan aku tempat kerja pertama kan. Pas aku ngurusinnya aku ngelamar kerja lagi. Keterima. Tapi karena ini masih kupentingkan lagi, aku keluar lagi dari sini. Jadi ngurus satu acaranya aku 2 kali keluar kerja. Resignnya. Jadi belum sempat dapat gaji aku udah keluar lagi. Berarti emang agak berat gitu kalau kita kuliah, apalagi sama organisasi sambil kerja gitu, dan akhirnya kamu bisa sempat di sebuah pertanyaan kamu bakal kerja atau kuliah. Nah kamu kalau misalnya dikasih itu dan kerjamu udah enak nih, udah settle kan, atau kamu pilih kuliah di kondisi sekarang ya, kamu udah pilih apa? Kalau disuruh pilih, kan aku kerjanya cuma buat sampingan kan. Walaupun kerjanya itu sudah maksudnya udah nyetel banget sama aku bahasanya kan, aku pasti tetap pilih ke kuliah walaupun kerjaannya bakal aku tinggalkan. Kita bakal pilih salah satu, dan kita bakal ini percaya kan, kita semua percaya kalau kuliah ini ada tujuannya. Kita harus percaya kita ini tujuannya itu bukan cuma dari pelajaran, bukan dari apa yang dikasih sama dosen, tapi kan dengan dikasih dari pertama kita, dan yang buat kamu bertahan dan akan terus bertahan di perkuliahan itu apa? Orang tua sih yang pasti. Orang tua. Nah, karena setiap aku pulang ke rumah, orang tua selalu bilang kayak itu sekolah di kehutanan itu bagus nanti. Karena itu kata dia bilang bagus nanti itu udah jadi motivasi besar buat aku. Oke, orang tua aku udah bilang. Orang tua udah bilang bagus di kehutanan gitu ya. Jadi walaupun aku nggak senang tapi tetap bagus pokoknya, aku pikir tetap bagus pokoknya. Sebenarnya emang susah ya, apalagi kalau kita juga organisasi kan. Ya semoga aja kita dikasih kekuatan lah ya buat bertahan terus di kuliah dan akhirnya lulus dengan pikiran kamu bisa nggak lulus 8 tahun? Berat. 8 tahun apa semester? 8 tahun berat lah. 8 tahun banyak banget ya. 8 semester bisa.
Mas. Bisa? Bisa. Sorry. Bisanya itu aku yakin sama diriku aku bisa. Cuman karena kemarin bahasanya aku kan terbagi nih kuliah, kerja, organisasi, dan adalah sedikit something di kuliah. Jadi mungkin aku bakalan lebih dari 4 tahun. Tapi dari yang ini aku cerita sedikit ya tentang kerjaan kemarin. Karena aku banyak pengalaman kerjaan desain itu kan. Karena nggak cocok sama bosnya, karena organisasi dan lain-lain. Jadi di sekarang semester 4 aku belajar dari pekerjaan yang kemarin, mungkin aku nggak cocok di pekerjaan yang menuntut. Paham nggak? Maksudnya? Kayak misalnya kita nih, aku kan kerja pulang kuliah baru kerja, tapi dia tuntut datang jam segini, pulang jam segini. Betul. Akhirnya sekarang aku kerjanya sebagai ini ojek online. Ya, karena kan di anak kuliah kan yang aku pikir sekarang yang cocok buat yang cocok buat anak kuliah memang ojek online, karena nggak nuntut. Kamu mau kerja jam segini, mau pulang jam segini, penghasilannya buat kamu. Betul. Nggak kayak aku juga nggak senang sih, kayak kalau pelajaran dari mana kan datangnya segini lah, pulangnya segini tuh kayak di hati masih nggak seret. Iya. Misalnya kita masih mau tidur, mau santai-santai baru pulang kuliah kan, sudah tuntut kerja lagi. Sebenarnya itu dari hati sendiri pengen kerja kan, cuman nggak senang sama kerjaannya. Di sekarang baru kepikiran kayaknya ini deh jalannya buat sambil kuliah. Ini deh. Oke lah. Kita udah sampai di penghujung video. Oh iya. Ya. Nah, ya mari kita berdoa, kita bakal terus di perkuliahan ini kita bakal dapat ilmu yang bagus, dan kita di depan nanti bakal makin baik. Waktu kita kuliah juga bakal bisa berguna the skill yang kita. Oke. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Bye bye.